Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Denny pada mata pelajaran matematika. Pada pertemuan pagi hari ini kita udah masuk bab kedua ya, yaitu tentang persamaan kuadrat. Submateri yang akan kita pelajari pada pertemuan pagi hari ini adalah pengertian persamaan kuadrat. Oke anak-anak, seperti biasa ya, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, kita masuk pada slide berikutnya ya. Pada slide kedua ini kita akan membahas yaitu definisi dari pengertian persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat itu apa? Persamaan kuadrat merupakan kalimat terbuka yang menyatakan hubungan sama dengan dan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah sebagai berikut. Kita perhatikan di sini, yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, kita akan bahas nih. Untuk pagi hari ini kita akan kenalan dengan bentuk umum dari persamaan kuadrat ya. Apa-apa aja bagiannya. Dengan A, B, dan C adalah bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Nah, kita akan kenalan ya. AX kuadrat plus BX plus C itu pada persamaan kuadrat itu disebutnya apa aja. Yang pertama ada A. A itu dia adalah sebagai koefisien dari X kuadrat atau angka yang menempel pada X kuadrat nih. Terus yang B itu disebut koefisien dari X. Jadi B itu ya sama ya, hampir kayak A, cuman dia adalah angka yang berada pada X-nya. Nah, yang selanjutnya adalah X. X itu sendiri dia disebut sebagai variabel dan C disebut sebagai konstanta ya. Konstanta itu dia tidak memiliki variabel nih, bagian dari persamaan kuadrat. Oke, biar lebih jelasnya nanti Pak Denny akan kasih beberapa latihan ya. Nanti kita kerjakan bersama-sama untuk mengenal bagian-bagian dari persamaan kuadrat. Oke, kita masuk pada slide berikutnya. Latihan pertama. Kita lihat instruksinya. Tentukan variabel, koefisien, dan konstanta dari bentuk persamaan kuadrat di bawah ini. Nah, kita akan cari nih variabel itu mana, koefisien itu mana, konstanta itu mana. Yang pertama, 2x kuadrat plus 3. Dari persamaan kuadrat ini, maka kita bisa tentukan variabelnya siapa? Variabelnya adalah x. Terus koefisien x kuadratnya, yaitu angka yang berada atau nempel nih pada variabel x kuadrat, yaitu 2. Terus setelah itu konstantanya 3 ya. Jadi bahasanya itu angka yang tidak memiliki variabel dia disebutkan sebagai konstanta. Di situ yaitu 3. Oke, kita masuk contoh yang kedua atau bentuk persamaan kuadrat yang kedua, yaitu y kuadrat plus 5y plus 6. Nah, jadi nggak selalu x ya. Di sini pada ini ganti y. Maka kita bisa tentukan variabelnya siapa? Ya, variabelnya adalah y. Koefisiennya berarti ada 2 koefisien yang harus kita ketahui ya. Yang pertama ada koefisien dari y kuadrat, yaitu berapa dia? Y-nya, y kuadratnya,
Ya, 1 ya. Selanjutnya koefisien dari Y-nya, Y aja nih, ya, dia tidak berpangkat 2 ya. Yaitu siapa? Angka yang menempel pada variabel Y, 5. Maka koefisien dari Y itu 5 ya. Selanjutnya adalah konstantanya, lihat, yang tidak memiliki variabel nih atau angka sendirian, yaitu 6. Gampang ya, gampang sekali. Selanjutnya kita masuk slide yang berikutnya, latihan kedua. Kita lihat di sini. Soalnya dia meminta adalah tentukan nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat di bawah ini. Bentuk pertamanya, misalkan x kuadrat min 3 sama dengan 0. Kita disuruh mencari A, B, dan C-nya. Yang pertama adalah kita cari A-nya. A-nya itu adalah angka yang menempel pada variabel x kuadrat. Berapa? Yaitu 1 ya. B itu adalah yang menempel pada variabel x. Nah, di sini kan nggak ada x nih. Hanya ada x kuadrat min 3. Jadi B-nya kita tulis di sini yaitu 0. Dan C adalah angka yang tidak memiliki variabel nih pada bagian persamaan kuadrat, yaitu 3. 3 atau min 3? Karena dibentuk soal atau persamaan kuadratnya adalah min 3, maka konstantanya yaitu min 3. Oke, kita bentuk yang kedua ya, biar lebih paham lagi ini. Sekarang pada ini kasih yang komplit nih. 10 ditambah 2x kuadrat dikurang 6x sama dengan 0. Maka kita bisa tentukan A-nya sama dengan berapa? Yang menempel pada x kuadrat nih, yaitu 2. Terus B-nya yang menempel pada variabel x, yaitu negatif 6. Oke, selanjutnya C-nya angka aja ya, yang tidak memiliki variabel. Siapa dia? Yaitu 10. Oke, sekarang kita masuk bentuk yang ketiga. Ada 2x kuadrat sama dengan 3x min 8. Nah, kita bisa tentukan A dan B-nya enggak? Belum ya, maka kita harus rubah dulu nih ke dalam bentuk umumnya. Bentuk umum persamaan kuadrat itu kan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Jadi kita harus rubah nih di sini. 2x sama dengan, nah di sisi ini dia harus 0 seperti ini. Maka kita bisa pindah ruaskan ya yang 3x dan min 8 ini. Pertama kita pindahkan yang 3x nih. Dia menjadi berapa? Asalnya positif ya. Maka karena pindah ruas dia menjadi negatif 3x. Selanjutnya negatif 8-nya kita rubah. Tadinya negatif nih, maka pindah ruas dia menjadi positif 8. Nah, kalau udah bentuknya sama seperti bentuk umum persamaan kuadrat, baru kita bisa tentukan A, B, dan C-nya. Nah, kita bisa cari ya. Sekarang kita bisa tentukan A-nya yaitu ya 2 ya, angka yang menempel pada variabel x kuadrat. Sekarang B-nya berapa? B-nya yaitu negatif 3 ya, angka yang menempel pada variabel x. Nah, makanya kalau udah ketemu soal seperti ini harus dirubah dulu nih, biar dia menjadi bentuk umum persamaan kuadrat. Kalau nggak kita rubah, maka B-nya kita dapatkan yaitu 3 ya. Kalau kita tidak rubah nih, maka kita rubah dulu menjadi bentuk umum persamaan kuadrat, maka kita dapatkan B-nya itu negatif 3. C-nya berapa? C-nya yaitu 8. Oke ya. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Kita kenalan dulu ya dengan bentuk persamaan kuadrat. Kita udah kenalan bagian-bagiannya. Kita udah kenalan nih bagaimana cara menentukan variabel, koefisien, dan konstanta, ataupun menentukan A, B, dan C-nya. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Pak Denny ucapkan banyak terima kasih yang hari ini udah mau belajar. Yang selanjutnya tetap semangat belajar ya. Dan yang terakhir Pak Denny ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.